Halo guys,
Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Halo teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau misal ada kendala atau suara saya kurang jelas, nanti bisa konfirmasi ya. Soalnya saya lagi di luar ya. Tapi untuk saat ini jelaskan ya teman-teman ya. Oh ya, oke, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah mau menyempatin diri buat belajar bareng di sini. Disclaimer di sini, mohon maaf ya kalau misal di sini nanti rame atau ada gangguan, soalnya saya lagi di luar. Dan juga mungkin kalau misalnya ada kendala, teman-teman bisa langsung open mic ya. Soalnya kalau di obrolan atau di chat mungkin aku nggak kebaca gitu. Jadi di sini langsung aja ya, langsung aku izin share screen. Teman-teman udah kelihatan belum ini share screen-nya? Halo? Teman-teman, ini share screen-nya udah kelihatan belum? Oh, sudah. Oke. Oke. Jadi kan kemarin kan kita udah belajar rumus yang 1 sampai 8 ya. Mungkin dari 1 sampai 8 udah mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau ada yang kemarin udah nyoba-nyoba terus, Kak ini aku masih kewalahan, masih kesulitan nih untuk rumus yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 8. Bisa banget nanti ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang sebelumnya. Kalau memang sudah dirasa udah paham, nanti teman-teman aku lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pembahasan yang kedua. Nah, untuk yang pembahasan kedua ini, kalau kemarin kan kita fungsinya ke olah angka ya, kayak ini, kayak sum, average, itu kan pengolah untuk olah angka. Sedangkan untuk yang ini, yang 9 sampai 12, itu lebih ke olah data yang bentuknya huruf. Jadi di sini ada empat rumus. Itu yang pertama ada trim. Trim itu untuk apa? Trim itu untuk menghapus spasi yang double. Jadi ketika ada huruf dengan double spasi itu nanti kita nggak perlu manual hapusin satu-satu. Jadi nanti auto. Contohnya itu kayak ini, nama kepala sekolah. Nah ini nama, ini kan double kan spasinya. Nama double spasi kepala sekolah. Nah untuk menghapus double spasinya, kita langsung ketikkan trim. Kemudian di sini jangan lupa ya teman-teman, kalau belajar rumus Excel itu jangan dihafalin langkahnya, tapi dihafalin ininya di bawahnya. Ini kan ada petunjuknya, ada trim terus kemudian ada teks. Nah itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Dan ini juga yang menunjukkan posisi teman-teman gitu, posisi rumusnya itu di mana sih. Nah, ini. Di sini kan klik yang ke C1, kemudian tutup kurung. Nah, di sini untuk nama sekolahnya, nama kepala sekolahnya itu spasinya udah nggak double. Itu yang pertama untuk fungsi rumus trim. Oh, ini di bawah ya. Ya, ini yang spasinya rapi. Kemudian ini yang lower. Lower itu adalah untuk membuat huruf itu menjadi kecil semua. Di sini kan ada berbagai macam bentuk huruf ya, ada yang hurufnya huruf besar, ada yang huruf kecil. Nah, bila kita ingin mengubahnya menjadi huruf kecil semua, itu teman-teman tinggal ketikkan rumus lower. Nah, lower kemudian teks ya. Teksnya apa? Nama kepala sekolah. Ya. Nah, ini teman-teman jadinya
nama kepala sekolahnya kecil semua. Kemudian ini kebalikannya dari lower, yaitu upper. Nah, untuk yang upper ini kebalikannya lower, yaitu membuat hurufnya itu menjadi huruf besar semua. Seperti contoh ini ya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan rumus upper, nanti hurufnya itu menjadi huruf besar semua. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya proper. Proper itu untuk apa? Proper itu untuk membuat huruf besar di awal kata. Jadi di sini kan ada yang nggak beraturan kan ini. Nama kepala sekolah. Ini hurufnya besar semua, ini ada yang kecil semua. Nah, kalau teman-teman pengen yang besarnya hanya N, K sama S-nya aja, itu teman-teman pakai proper. Proper, kemudian pilih teks yang pengen dijadikan huruf besarnya di awal katanya, kemudian enter. Nah, ini yang besar hanya di depan katanya saja. Seperti itu. Jadi untuk tim lower, upper, dan proper mungkin nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Nah, untuk yang bagian ketiga itu di sini ada concatenate, kemudian ada learn, kemudian ada left, ada mid sama right. Nah, untuk yang concate itu untuk menggabungkan dua kata. Seperti contoh misal di sini ada bentar. Oh, di sini nggak ada ya. Misal kayak gabungin namaku ya, Boediono gitu ya. Boediono sama Tommy. Nah, ini cara gabunginnya gimana? Jadi sama dengan concatenate ini. Kemudian di sini ada bawahnya ini ada teks 1. Teks 1 itu teks yang ingin digabungkan apa? Boediono dulu. Kemudian koma, ini bisa koma atau titik koma ya teman-teman ya, tergantung dari komputer atau laptopnya teman-teman. Jadi dilihat itu indeksnya ya di bawahnya itu apa, mintanya koma atau titik koma. Kemudian kata atau huruf yang ingin teman-teman gabung itu apa ini. Nah, ini aja gabungkan Boediono Tommy. Dan concatenate ini enggak hanya menggabungkan kata atau kalimat yang ada di sel, tapi bisa teman-teman ketikkan sendiri di sini. Misal di sini kan aku pingin nambahin spasi dong di Boediono-nya biar kelihatan rapi dan bagus, bisa ditambahin manual. Jadi di sini kan G7 sama H7 kan ini kan Boediono, yang G7 yang H7 kan Tommy. Nah, ini teman-teman bisa selipin. Jangan lupa kalau teman-teman nyelipin sebuah teks atau spasi, itu teman-teman jangan lupa petik 2. Ya, teman-teman ya. Kalau angka teman-teman bisa langsung ketikkan tanpa petik 2. Kalau teman-teman ingin menyisipkan sebuah spasi, koma, pokoknya kode atau huruf, itu teman-teman wajib untuk menyisipkan tanda petik 2. Seperti itu. Misalkan ini saya tambahkan spasi ya, terus saya kasih koma lagi. Nah, jadinya gini, ada spasinya. Karena di sini saya tambahin spasi. Saya contohin kalau semisal nggak tambahin titik 2, nggak bisa. Karena nggak kebaca sama Excelnya, bukan sebuah teks gitu kalau nggak ada petik 2-nya. Jadi teman-teman kalau mau nambahin nyisipin teks atau simbol di rumus Excel itu wajib banget untuk menyisipkan tanda petik 2. Seperti itu. Iya. Ini yang concatenate. Kemudian untuk learn itu berfungsi untuk menghitung jumlah huruf atau angka.
Misal contohnya di sini kan Ruben. Ruben itu ada berapa kata? Ada berapa huruf? Di sini ada 5 huruf. Nah, itu bisa pakai len. Sama dengan len. Nah, ini kan bawahnya teks. Berarti teks mana yang pengen dihitung jumlah hurufnya? Sin Ruben. Nah, ini namanya 5. Itu. Gini. Dan ini juga bisa digabungkan sama operasi matematika ya. Misal teman-teman, aku disuruh bosku untuk menghitung nama karyawannya tapi dikurangi 1, gitu. Nah, ini tinggal dikurangi 1 aja, bisa kok. Jadi setiap rumus itu bisa digabungkan dengan rumus yang lain, gitu. Jadi nggak saklek satu rumus itu buat satu sel atau satu range, itu enggak. Jadi satu rumus itu bisa digabungkan beberapa rumus, 3, 2 sampai bahkan lebih gitu. Kemudian di sini ada ID karyawan. Nah, di sini ID karyawannya misal tak ambil dari NIK ya. ID karyawannya tak ambil dari 3 ID karyawan. Ya, misal ID karyawannya tak ambil dari NIK, apa misal ya, dari NIK itu ya, 3 angka terakhir dari NIK juga bisa. Jadi nanti pakai ini, pakai left, misal left. Nah, ini saya misal pengen ambil 3 angka dari NIK ini buat ID karyawannya. Nah, itu teman-teman tinggal ketikkan sama dengan left. Kemudian di sini kan ada teks ya. Teman-teman klik sel yang berisi data yang pengen teman-teman ambil, ini kan di sini. Kemudian di sini ada yang namanya numCars. NumCars itu adalah number karakter atau berapa data sih, atau berapa huruf atau berapa angka sih yang pengen teman-teman ambil. Dan itu diambilnya dari kiri ya. Mohon maaf teman-teman. Ini dari kiri ternyata. Left itu dari kiri. Salah berarti. Ini right dulu ya. Right. Nah, ini dari kanan. Kalau right itu dari kanan. Jadi aku ingin ambil 3 karakter di data ini dari kanan. Jadi teman-teman tinggal klik B10 kemudian 3. Kalau ada teman-teman enter. Nah, ini otomatis nanti mengenerate 001. Kalau tak drop, nah ini urut sesuai ini. Seperti itu. Ini untuk ID karyawan. Kemudian untuk yang soal yang ini ya, ini kan ada 3 karakter pertama. Nah, untuk yang 3 karakter pertama itu teman-teman bisa pakai left atau bahasa Inggrisnya kiri. Left. Kemudian di sini ada teks-teks yang pengen teman-teman ambil datanya, klik saja. Kemudian numCars sama kayak tadi ya, kayak yang right itu number karakter yang pengen teman-teman ambil. Di sini kan beritanya 3 karakter pertama, jadi kita ketikkan 3 dan tutup kurung. Nah, ini ada 1, 2, 3. Kemudian di drop. Nah, ini sesuaikan 288, 139 sama 456. Kemudian di sini ada karakter 4 sampai 7. Nah, kan ini kan di tengah-tengah tuh. Nah, itu ya di tengah-tengah teman-teman bisa pakai mid atau bahasa Indonesianya tengah. Itu. Yang mid ini tinggal ketikkan mid. Kemudian di sini ada teks ya sama kayak yang tadi ya, left sama right. Teks itu adalah data yang pengen teman-teman ambil karakternya ya. Diklik. Nah, kemudian di sini ada start number. Nah, start number itu dari karakter keberapa sih teman-teman pengen ambil datanya. Dan ini dihitungnya mulai dari kiri ya teman-teman ya. Misal teman-teman pengen ambil startnya dari 4. Nah, ini dihitung aja 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman kalau pengen ambil datanya startnya dari 4, ini teman-teman ketik 4 gitu. Kemudian di sini ada numCars. NumCars-nya ini kan 7 karakter kan. Di sini teman-teman ketikkan 7. 7. Kemudian tutup kurung. Nah, ini
Jadi teman-teman nanti ambilnya mulai dari angka 4. Jika teman-teman ini start numbernya dari 4. Jadi hitungnya itu mulai sini ya, mulai 1 ini. 1, 2, 3, 4. Itu. Dan ini di drop aja. Jadi nanti otomatis itu ambil data sesuai sama yang teman-teman inputkan gitu. Kalau teman-teman mau mulainya dari 4 ya nanti dari 4 sini. Kalau di sini mulai dari 5 ini ya. Kalau baris yang kedua itu mulai dari 5, kalau yang baris ketiga mulai dari 8. Tapi teman-teman kalau pengen startnya dari 5, itu jadi nanti teman-teman ambilnya dari 5 yang baris pertama, kemudian baris keduanya yang 6, baris yang ketiganya 7, yang baris keempatnya 2. Seperti itu. Jumlah karakternya juga sama. Kalau teman-teman ambilnya 7, nanti jumlah karakternya juga 7. Kalau pengen teman-teman 3 gitu ya. Nah, nanti yang diambil cuma 3. Kayak gitu. Kemudian ini yang terakhir yaitu karakter terakhir, yaitu pakai right. Right itu kanan. Jadi nanti dihitungnya itu mundur. Kalau yang left itu kan kiri itu maju, kalau right itu mundur. Jadi misal dua karakter terakhir kan ini 01. Jadi teman-teman tinggal ketikkan right, kemudian teksnya ingin diambil mana. Kalau udah, ini dua karakter. Nah kayak gini. Mundur ya nih teman-teman ya hitungnya. Nah ini nanti jenisnya kayak gini. 01, 02, 03 sama kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman dari rumus tadi, rumus tadi ya, trim, lower, upper, proper, kemudian ada concatenate, kemudian left, mid, sama right. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, sebenarnya yang concatenate ini kan agak susah ya dihafalnya ya. Aduh, rumus apa sih yang gabungkan teks itu? Nah itu teman-teman nggak usah khawatir sih, sebenarnya nggak perlu pakai concatenate itu juga bisa sebenarnya. Jadi tinggal sama dengan, kemudian teman-teman klik sel yang pengen digabungkan datanya. Kayak gini kan Hoedino Tommy, tinggal sama dengan, kemudian klik Hoediono-nya. Kemudian teman-teman pakai koma atau titik koma sesuai dengan Windows-nya teman-teman atau Excel-nya teman-teman. Kemudian jangan lupa ya, kalau ingin kasih spasi itu petik 2. Kayak gini. Spasi, kemudian koma lagi Tommy. Udah. Oh, sorry. Oh, ternyata nggak bisa ya. Bentar. Sama dengan saya lupa teman-teman. Sebenarnya bisa kok menggabungkan tanpa ada rumus. Saya coba dulu ya. Oh, nggak bisa. Oke, jadi harus pakai concatenate ya. Nanti saya coba lagi sih yang nggak pakai rumus. Soalnya saya dulu pernah pakai yang nggak pakai rumus, itu bisa. Oh, gini. Oh, sorry. Pakai gini sih, ketik manual. Hoediono. Oh, oke. Sorry. Pakai gini teman-teman. Aku baru ingat. Gini. Kemudian gini, petik 2. Kemudian ada petik 2, kemudian dan ini. Nah, bisa. Jadi pakai dan. Nah, ini untuk yang nggak pakai rumus ya, nggak pakai rumus concatenate. Kalau misal teman-teman lupa, bisa pakai ini alternatifnya, pakai rumus dan. Kayak gitu. Kemudian dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, pakai rumus dan. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak?
Kalau nggak ada, langsung aku lanjutin ya ke bagian yang keempat. Nah, ini yang bagian keempat ini fungsi pembulatan. Nah, ini yang di pembulatan itu kalau di sini ada yang namanya round down, round up, round sama floor ceiling, sama M round. Nah, ini yang pertama ini ada round down. Round down itu untuk pembulatan ke bawah. Jadi ini kan 57,26 itu kan kalau pembulatan ke bawahnya jadi 57 ya. Saya contohin round down. Sorry. Ini numbernya dulu ya. Number itu data. Data yang pengen teman-teman bulatkan. Diklik datanya. Kemudian di sini number digit. Number digit itu berapa digit sih? Di sini ini kan ada 4 digit di sini. Jadi teman-teman nanti pingin bulatinnya yang mana? Yang 6 aja atau yang 26 atau yang 57 semuanya 57,26. Kalau pingin semuanya ketik 4. Nah ini semuanya, kalau semuanya ini nggak dibulatin ya, berarti yang dibulatin yang 26-nya aja. Oh, sorry. Bentar. Yang number digit ini benar teman-teman, ini aku agak lupa ya yang rundown ini. Yang rundown ini number digitnya Oke. Sorry. Ini bukan angka ini ya, teman-teman ya, maaf. Jadi ini tuh teman-teman mau membulatkan berapa digit gitu. Di sini kan misal tak kosongin gitu ya. Oke, kalau dikosongin itu nanti berapa koma. Ini maksudnya itu angka di belakang komanya. Mohon maaf teman-teman. Di sini jadi angka di belakang komanya itu mau dibulatkan ke berapa. Kalau teman-teman ketik 2, itu nanti kan di belakang komanya itu nggak dibulatin semua kan karena 2. Kalau teman-teman ketik 1 nanti 6-nya itu dibulatin. Jadi kan 57,20. 0 di belakang koma kan tidak dianggap kan. Jadi 57,20. Kalau teman-teman pengen menghilangkan komanya, itu teman-teman ketik aja kayak gini. Jadi koma, kemudian nomor digitnya nggak usah ditulis. Gitu. Misal contoh di sini komanya aku jadi banyak. Gini. Oh ini kok sebentar. Nah ini. Nah gini, misal 57,56. Ini kalau nggak ada nomor digitnya, itu nanti bulatinnya semuanya di belakang koma, semua dibulatin. Kayak gitu. Oke. Jadi ini pembulatannya ke bawah. Jadi kemudian yang ini ada pembulatan yang ke atas. Nah untuk pembulatan ke atas itu sama kayak yang rundown, cuma ini kan kalau dibulatkan ke atas kan jadi 57,572 kan jadi 573 kan teman-teman. Sama kayak yang rundown tadi. Sini down up, kemudian numbernya mana ini, kemudian number digitnya berapa, digit yang pengen dibulatin tuh berapa digit gitu. Di sini misal aku nggak mau ada koma gitu ya. Nah ini komanya hilang. Sorry. Jadi nanti kalau di drop semuanya itu nanti bulatannya ke atas. Ini kan 84 jadi 85. Kemudian 75 jadi 76. Kemudian ini yang terakhir yaitu ada pembulatan terdekat. Kalau pembulatan dekat itu pakai round. Kalau round ini kayak acak gitu teman-teman. Jadi ngelihat
mana yang terdekat gitu, yang tertinggi atau yang ke bawah gitu. Jadi ini kayak acak. Misal round ini kemudian ini. Nah ini kan karena di sini digitnya lebih dekat ke atas 56. Jadi ini nanti pembulatannya ke atas. Kayak gitu. Contohnya yang ke bawah ini. 84,15 kan paling dekat ke bawah kan. Karena kurang dari 50. Nah itu nanti dibulatannya ke bawah. Kayak gitu. Jadi nanti dia otomatis ngitung pembulatan mana sih yang paling terdekat. Kayak gitu. Kemudian tadi ada ceiling sama floor ya. Kalau yang ceiling sama floor yang ini ceiling sama floor itu buat pendekatan tapi berlaku kelipatan gitu teman-teman. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini. Misal di sini biar enaknya aku kasih 1.500 gitu ya. 1.500, kemudian di sini ada 1.600, 1.700, 1.100. Nah ini kalau yang pakai ceiling, nah ceiling itu untuk pembulatan ke atas tapi sesuai dengan kelipatan. Maksudnya gimana? Jadi ini ya misal ya, numbernya mana dulu? Numbernya misal aku pakai ini 1.500. Kemudian di sini ada significance. Nah significance ini teman-teman itu ingin kelipatannya kelipatan berapa? Misal kelipatan 1.000. Nah ini nanti dibulatkan sesuai dengan kelipatannya. Kan kelipatan 1.000 kan ada 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kayak gitu. Jadi nanti ini otomatis dilipatkan ke 1.000 ke atas, tapi ya dilipatkan ke ribuan tapi ke atas. Jadi ini kan 1.600. Jadi teman-teman pengen dilipatkan jadi 2.000, jadi ribuan gitu ya. Nah bisa pakai ceiling. Kemudian ada lagi yang floor. Kalau yang floor ini lawannya dari ceiling. Ini dia pengennya 1.000-an. Gini. Nah ini nanti pembulatannya ke bawah 1.000 semua. Nah 1.000. Jadi pembulatan sesuai dengan kelipatan. Gitu, teman-teman. Kelipatan terdekat. Gitu. Ini berfungsi banget kalau semisal teman-teman biasanya aku pakai ini buat hitung gaji. Jadi kalau gaji kan biasanya ada koma-koma. Ada koma kayak di bon-bon itu teman-teman kan biasanya ada 1.000,67. Nah kan nggak mungkin kan kita bayar 67. Nah biasanya dilipatin jadi ratusan, 100, entah 1.000 gitu. Kemudian di sini udah ya teman-teman ya, ini bisa ya ini ya. Jadi contohnya sama kayak yang sebelah ini. Rumusnya sama. Kalau yang pembulatan ke bawah pakai round down, kemudian yang pembulatan ke atas pakai round up, kemudian itu yang pembulatan terdekat pakai round aja, tanpa up tanpa down. Nah untuk yang M round ini saya lupa nanti saya pelajari lagi ya untuk yang M round. Tapi yang fungsi ini dulu sih, yang paling urgent. Baik teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kak, misal kalau nama kepala sekolah nggak ada spasi, biar ada spasi pakai rumus apa Kak? Pakai trim nggak bisa. Oh iya. Kalau trim itu tadi fungsinya untuk menghapus data yang double. Gitu. Jadi untuk yang nama kepala sekolah itu nggak bisa pakai rumus. Jadi harus pakai manual. Kayak gitu. Saya contohkan lagi ya. Jadi untuk yang trim, nah yang trim itu untuk menghapus double spasi. Ini kan ada nama spasi-spasi kepala sekolah. Nah biar untuk menghapus spasi doublenya itu pakai trim. Tapi ketika ada yang kayak contoh studi case-nya
itu nama kepala sekolahnya double. Nah gini kan, gandeng gini. Nah ini otomatis teman-teman harus pakai edit manual gitu. Tapi beda lagi kalau semisal gini, nama, koma, kepala, koma, sekolah. Atau pokoknya ada satu pemisahnya gitu ya. Entah itu koma, entah itu gini. Pokoknya ada pemisahnya gitu. Tapi teman-teman ini pingin ubah jadi spasi. Itu teman-teman gampang. Tinggal pakai CTRL-H. Nah ini ada replace CTRL-H ya teman-teman ya. CTRL-H. Nah, di sini ada find white. Sini find white-nya ini tanda hubung, kemudian replace-nya spasi. Replace all. Udah jadi ganti. Yang awalnya jadi tanda hubung jadi spasi seperti itu. Tapi ketika nggak ada pemisahnya itu nggak bisa. Kayak tadi nggak ada pemisahnya itu nggak ada rumus yang bisa misahin gitu. Jadi teman-teman harus edit manual kayak gitu. Halo teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi atau lanjut ke bagian 5 atau gimana, atau terlalu cepat teman-teman? Kak, kalau misal tabel ada, iya gimana? Kak, kalau misal di tabel ada 1000 sel, apa ada cara buat isi hasil rumusnya selain di drag? Ada. Misal contohnya itu aku lupa ya rumusnya yang bikin nomor 1 sampai 1000 itu loh. Misal ini misal datanya ada banyak gitu ya. Ini. Misal 1000 gini ya. Ini misal pengen jumlah gitu. Sama dengan ini ditambah ini. Nah, Kak ini mau drag ke bawah itu gimana? Bisa. Jadi teman-teman ini copy dulu rumusnya. Kemudian CTRL shift sama tanda anak bawah CTRL shift tanda anak panah bawah gitu. Nah ini kan otomatis ngeblok semua kan. Nah kalau udah ngeblok semua, teman-teman tinggal pencet ini, klik di bawah ini, kemudian CTRL shift atas V ini. Cara cepatnya gini. Jadi rumus yang udah teman-teman tadi di copy dulu. Kita contohin lagi ya. Jadi rumus yang udah ada itu di copy dulu. Kemudian teman-teman di data ini ya. Ini ketik pencet aja CTRL shift sama tanda anak panah bawah. Udah. Kemudian diklik di sini CTRL shift tanda anak panah bawah, tanda anak panah atas. Ini. Kemudian di V. Ya gitu, cepat. Jadi nggak ngedrag manual. Kalau ngedrag manual kan lama ya, apalagi kalau jumlahnya banyak. Kayak gitu. Untuk drag untuk blok ya. Blok ke bawah itu pakai CTRL tambah shift tambah anak panah bawah. Dicat ya teman-teman ya. Kalau blok ke bawah itu pakai CTRL shift sama anak panah bawah. Kalau yang blok ke atas itu CTRL ditambah shift
ditambah anak panah atas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian 5 ya. Nah, untuk yang bagian kelima ini pakai VLOOKUP sama HLOOKUP. Oh, ini. Pakai VLOOKUP sama HLOOKUP. Di sini ada data referensi ya. Di data referensi atau data rujukannya. Kemudian di sini ada soal. Nah, di sini untuk nama customer itu teman-teman kalau datanya berupa vertikal, ini kan datanya kan ke bawah nih, vertikal itu ke bawah, kalau horizontal itu ke samping. Kalau datanya ke bawah atau vertikal itu teman-teman bisa pakai VLOOKUP. Ini kan berhubung datanya ke bawah, jadi teman-teman bisa pakai VLOOKUP. Untuk VLOOKUP itu teman-teman ketik dulu VLOOKUP. Kemudian di sini ada keterangan lookup value. Nah, lookup value itu adalah kode atau kunci dari sebuah data yang pengen teman-teman cari gitu. Di sini kan di data referensinya itu yang pakai kunci kan ini kan, nomor ini kan, yang pembedanya gitu. Kalau nama kan biasanya ada yang sama kan, kayak Andi mungkin ada double Andi, Budi mungkin ada double Budi. Kemudian jenis kelamin juga nggak bisa jadi kunci kan, karena dia hanya 2 variabel yaitu laki-laki sama perempuan, otomatis nggak bisa. Kemudian domisili itu juga biasanya ada yang sama. Nah, ini kayak Palembang ini kan sama. Nah, itu nggak bisa dijadikan kunci. Jadi yang bisa dijadikan kunci itu hanya nomor pemesanan karena dia berbeda. Beda lagi kalau semisal nama customernya itu beda-beda, itu juga bisa jadi kunci sih. Tapi sangat tricky. Biasanya yang jadi kode itu berupa sejumlah huruf unik, huruf atau angka atau gabungan yang unik kayak gitu. Nah, di sini berhubung yang unik itu adalah nomor pemesanan. Jadi di sini teman-teman ketik aja yang pemesanan. Kayak gitu. Udah. Kemudian kalau udah kodenya, kemudian di sini ada tabel array. Perlu teman-teman ingat kalau ada yang namanya tabel itu kan adalah sekumpulan dari baris dan kolom ya. Jadi itu harus di blok gitu. Jadi nggak boleh hanya satu klik aja kayak gini, nggak boleh. Jadi harus berupa sekumpulan data atau baris. Data dan baris. Kolom dan baris. Kayak gitu. Nah, di sini kan untuk kolom dan barisnya ini kan ya. Ini di blok aja semuanya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman jangan lupa untuk kunci. Kunci ini. Kalau di laptop itu biasanya pakai F4, CTRL F4. Kalau nggak gitu pakai FN F4. Kalau nggak gitu pakai manual juga bisa sih, pakai tanda dolar. Biasanya teman-teman kalau inputnya dolar. Kayak gitu. Jadi di sebelumnya huruf sama di setelahnya angka sel. Kayak gitu. Buat apa sih Kak dikunci? Nah, dikunci itu biar data rujukannya itu ketika di drag tadi, ketika di drag itu loh, rumusnya ketika dikopikan ke sheet atau ke baris selanjutnya itu enggak lari-lari gitu. Itu namanya kunci. Kemudian udah dikunci ya. Dan dikunci itu opsional ya teman-teman ya. Kalau datanya nanti tak contohin yang perlu dikunci sama yang nggak perlu dikunci. Ini sementara dia dikunci dulu ya. Kalau udah dikunci, kemudian di sini ada kolom index number. Nah, kolom index number itu adalah baris keberapa sih teman-teman mau ambil atau yang mau ditampilkan. Di sini kan yang di bagian kelima kan yang mau ditampilkan kan nama customer. Ya, nama customer kan. Di sini nama customer. Nah, di data referensinya itu nama customer itu di nomor berapa? Nah, nomor pesanan kan nomor 1, baris ke-1. Nama customer kan baris kedua, jenis kelamin baris ketiga, domisili itu baris keempat. Jadi kita ketik aja baris kedua. 2 gini.
Jadi ini ketiknya angka ya, kolom index number itu ketik angka, bukan di blok. Jadi diketik angka. Dihitungnya itu mulai dari teman-teman ngebloknya tadi. Jadi kalau teman-teman misal ngebloknya dari nomor pemesanan, ya berarti nomor pemesanan ini dihitung 1, barisnya 1. Tapi kalau teman-teman ngebloknya dari nama customer sampai domisili, jadi nomor pemesanan itu nggak usah dihitung, jadi langsung di nama customer, kayak gitu. Di sini kan karena bloknya mulai dari sini, mulai dari A, jadi kan teman-teman nama customernya kan otomatis di nomor kedua kan, di sini. Nah, ketik aja 2. Kemudian yang terakhir yaitu ada range lookup. Nah, untuk range lookup itu biasanya umumnya itu pakai yang false. Apa sih bedanya false sama true? Kalau true itu dia itu untuk data yang hampir mirip gitu. Jadi ketika kode sama rujukan tadi kan ada kode kan 101, 102. Nah itu ketika kodenya itu mirip, itu teman-teman bisa pakai true. Itu bisa. Tapi kalau false itu sumber kodenya yang 11 tadi yang di bagian 5 sama yang di data referensi itu harus sama. Jadi ketika beda itu dia nggak bisa. Gitu. Maksudnya beda di mana? Beda di namanya gitu. Misal namanya Andi gitu ya. Andi satunya pakai Y, satunya pakai I. Itu kalau pakai false itu dia nggak bisa. Jadi harus benar-benar mirip. Tapi itu yang true ini jarang dipakai sih. Kebanyakan itu pakai yang false. Di contoh-contoh itu pakai yang false. Jadi yang true itu jarang banget dipakai gitu. Nah, untuk yang false itu teman-teman bisa klik kayak gini, false. Aduh, sorry. Bisa diklik false kayak gini atau teman-teman bisa ketik 0. 0 untuk false, 1 untuk true. Kayak gitu. Terserah teman-teman sih mau ketik false, mau ketik 0 bisa. Nah, ini keluarnya Fiona. Kita cek ya. 106 itu benar Fiona apa enggak? Nih, 106 itu namanya Fiona. Oke. Kayak gitu. Kemudian oh ini NA ini kenapa ya 112. Oke. NA itu karena dia nggak ada rujukannya ya. Ini kan 112 nggak ada. Jadi dia NA. Jadi nggak usah dihiraukan. Jadi nggak ada datanya. Oke, kemudian di sini ada yang domisili. Teman-teman lihat dulu data referensinya. Di sini kan untuk domisili kan sama kan ya, datanya ke bawah atau vertikal. Jadi teman-teman pakai VLOOKUP lagi. Sama kayak tadi ya, sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya apa yang ini? Sumber kode yang beda. Kemudian tabel array ini. Oke. Kemudian jangan lupa dikunci ya teman-teman ya. Dikunci dulu. Kemudian ada kolom indeksnya keberapa. Ini kan domisili kan dia baris ke 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. Ini kan nomor pemesanan itu kan baris pertama. Nama customer kan baris kedua. Kemudian jenis kelamin ketiga, domisili kan 4. Jadi kita ketik 4. Kemudian jangan lupa ini false ya. Jangan pakai true. Soalnya jangan dipakai. Keluar ini paling enggak. Oke. Kemudian ada lama pengiriman. Nah ini ada nama pengirimannya. Ini ada 1 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari. Nah ini kan datanya kan menyamping ya atau horizontal. Jadi teman-teman bisa pakai lookup. Kayak gitu. Ini kan datanya menyamping. Jadi sama dengan lookup. Nah, lookup kemudian lookup value-nya mana? Di sini kan data yang beda kan ini kota kan ya. Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya. Yang beda itu. Kemudian teman-teman ketik aja ini. Domisili.
Oke, karena kan data di referensinya kan nggak ada angka kan, nggak ada nomor pemesanan. Adanya cuma domisili. Jadi teman-teman ketik aja domisili. Kemudian tabel array. Tabel array-nya ini bisa di blok aja. Nah, di sini biasanya itu kalau di kursus atau di YouTube itu kan biasanya melarang gitu ya. Jangan sampai kalian ngeblok apa ini apa namanya teksnya, pokoknya hanya datanya aja. Biasanya ada yang bilang gitu sih. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman mau ngeblok. Saya apa ya sama ininya juga sama labelnya juga nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi nggak harus teman-teman itu ngeblok hanya datanya aja. Itu nggak wajib. Teman-teman mau ngeblok datanya aja boleh, mau ngeblok sama labelnya juga boleh. Tapi nanti perbedaannya itu di kolom indeksnya tadi. Di ini di sini kan yang kalau yang lookup kan tadi kolom indeks ya. Kalau di sini kalau yang di lookup itu kalau yang di lookup itu kolom indeks, kalau yang di lookup itu raw indeksnya. Nanti bedanya itu di raw indeksnya, di penghitungan raw indeksnya. Kalau teman-teman sama labelnya, ngebloknya sama label itu nanti perhitungannya mulai label. Label itu dihitung juga satu. Kalau teman-teman ngebloknya dari datanya aja, itu teman-teman mulai nomor satunya dari datanya itu, dari data blokannya gitu. Jadi teman-teman mau ngeblok mau dari label mau dari angkanya aja itu nggak apa-apa. Gitu. Jangan lupa dikunci ya karena datanya itu terbatas atau biar nggak lari-lari gitu datanya. Kalau udah teman-teman di sini ada raw index number. Nah raw index number itu perhitungannya dari sini dari ini kan satu ya. Kalau tadi dibariskan kita menyamping ya, gitunya tuh menyamping tadi ya, yang kolom indeks tadi. Kalau yang raw index itu hitungnya ke bawah. Jadi kan Jakarta ini kan satu, Jakarta, Bandung, Palembang itu satu. Kemudian satu hari, 2 hari itu 2. Jadi ke bawah, hitungnya ke bawah bukan ke samping. Kayak yang kolom indeks gitu. Jadi kan ini kan datanya kan ada di 2. Jadi kan teman-teman ketik 2. Kalau udah di sini range lookupnya sama kayak tadi ya. Biasakan pakai 0 aja atau pakai false. Kalau juga enter. Nah, di sini keluar harinya. Oke. Nah, ini ada rumus lagi yaitu if error. If error itu buat mengatasi masalah-masalah kayak gini. NA ada NA, kemudian pokoknya untuk yang rumusnya bermasalah atau error gitu, itu bisa diakalin gitu pakai if error. Jadi di sebelumnya VLOOKUP ini teman-teman ketika cari if error, ini if error. Oke. Kemudian di sini ada keluarkan value ya. Nah, value itu ketika nilainya itu nggak error atau nilainya itu true, itu nanti menampilkan value ini. Nanti ketika value if error, ini kan ada ya, ini value, kemudian kita kasih koma, kemudian ada value if error. Nah, value if error itu teman-teman terserah sih. Mau dikosongin juga boleh, mau dikasih kata-kata juga boleh. Misal error gitu ya. Oke. Nah, ini keterangannya error. Kayak gitu. Jadi error itu buat apa ya? Buat kalau teman-teman semisal mendapati error itu nanti keterangannya mau diubah jadi apa? Gitu. Itu pakai if error. Ada sebenarnya if itu banyak sih, ada if error, ada if ifna. Nah ini teman-teman juga bisa pakai ifna juga sih. Selain ifna ya, sama kayak yang if error tadi. Ini sorry. Ini kan tadi kan if error ya. Kalau yang ifna itu sama. Ifna. Nah ini
tak kasih error gitu lagi ya, error. Sama gitu. Tapi yang if-nya itu untuk error yang NA aja. Jadi selain NA nanti error juga. Jadi yang general errornya itu pakai yang if error. Tapi kalau teman-teman pengen, kan di Excel itu kan banyak sekali kan errornya, nggak hanya NA aja. Pokoknya banyak, pokoknya nggak hanya NA aja. Nah, ketika teman-teman pengen semua errornya itu diganti deskripsinya itu pakai if error. Tapi ketika teman-teman ketika ada NA aja yang diganti deskripsi itu nama ada if NA. Kemudian ada if blank juga. Tapi di sini nggak ada sih. Di Excel nggak ada, adanya di spreadsheet itu ada if blank. Jadi ketika datanya itu kosong, itu is blank. Bukan if blank, tapi is blank. Nah ini, nah ketika datanya kosong, itu nanti dia munculnya true. Nah, kan? Kalau dia ini tak kasih isi gitu ya, gini, nah ini nanti dia false. Jadi ada if, ada is gitu. Ada is number juga ada, is number, is blank. Nah, kalau is number itu jadi ketika dia berisi sebuah angka kayak ini, itu nanti dia true, ya kan? Tapi kalau dia berupa non angka itu dia nanti false, kayak gitu. Ada if, ada is, sama sih. Nah gitu, mungkin dari VLOOKUP sama lookup ada yang bingung? Ini ada yang nanya kayak. Misal deskripsi error diganti tidak ada, boleh, tidak boleh, bisa kok, terserah teman-teman mau diganti apa. Misal ganti ya tidak ada gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman kasih petik 2 ya, biar nggak error. Bisa. Nah, tak kasih gratisan, maksudnya tak kasih rumus yang enak gitu. Jadi sebenarnya VLOOKUP ini ada beberapa kelemahan. Kalau tadi teman-teman udah sering sering berkutat di data Excel, itu nanti teman-teman bisa ngerasain kalau VLOOKUP itu udah udah ketinggalan zaman. Gitu. Maksudnya VLOOKUP itu udah ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Karena dia itu banyak banget kekurangannya. Contoh. Misal ini kan namanya beda-beda kan ya, Davion, Nabi, Dewi, ini kan beda-beda. Misal aku pengen ambil data ini, data yang nomor pemesanan, tapi kuncinya itu dari nama customer. Misal ya, pakai VLOOKUP. Nah, aku pengen ambil nomor pemesanan nih, tapi kunciku itu dari nama customer, gitu. Bisa nggak gitu? Nah ini biasanya error. Misal ini lookup value-nya, ini kan harusnya beda kan ya lookup value ya. Nah misal ini aku pakai Fiona, gitu. Ya kan? Kemudian tabel array jangan lupa di blok. Oke. Sorry. Nah udah di blok, jangan lupa dikunci. Oke, udah kan? Nah ini kolom indeksnya berapa? Ini kan tanggal pemesanan itu 1 ya. Kemudian nomor pemesanan 2, otomatis 2 kan ya kolom indeksnya. Udah. Kemudian di sini rank lookup-nya false, jangan lupa false ya, atau 0. Nah ini nanti error kan? Itu kekurangannya VLOOKUP. Jadi ketika dia kuncinya ya, misal kuncinya itu di belakangnya hasil atau membelakangi hasil, ini kan hasil dulu baru kunci kan. Ini kan hasil kunci dulu baru hasil kan, itu dia error. Tapi ketika dia nggak membelakangi kayak tadi ya, nomor pemesanan dulu baru nama customer, itu bisa. Tapi ketika dia membelakangi kuncinya atau di sebelah kirinya kunci, itu dia nanti error. Itu kelemahannya VLOOKUP.
Salah satu kekurangannya. Jadi nanti error. Gimana biar nggak error? Ini ada salah satu penggantinya VLOOKUP. Itu namanya index match. Agak lebih ribet sedikit sih, Mama. Jadi gabungan antara rumus index sama match. Jadi gini pakainya. Jadi sama dengan index. Nah, index. Kemudian di sini ada array. Array itu sama kayak tadi tabel array tadi loh yang di VLOOKUP sama. Jadi di blok dulu. Kayak gini, jangan lupa dikunci. Udah ya. Kemudian di sini ada row 6. Nah, untuk row 6 ini diisikan match. Udah match. Kemudian di sini ada lookup value. Sama kan kayak sebenarnya sama sih sintaksnya sama kayak yang VLOOKUP. Cuma ada perubahan gitu. Lookup value itu kan tadi yang kalau yang di VLOOKUP itu yang kode yang berisi beda-beda itu kan ya. Jadi ini nama customer ya. Sudah selesai. Kemudian ada lookup array. Lookup array itu adalah kumpulan gitu, kumpulan yang memuat nama Fiona ini. Sorry. Oh, sorry. Ini data referensinya dari sini ya, teman-teman ya. Sorry. Bukan yang ini. Tak ulangi lagi ya. Index, kemudian array-nya ini. Jadi data referensi. Oke, kemudian jangan lupa dikunci dulu. Kalau udah, kemudian ini ada match. Row 6 ini diketikkan match. Kalau sudah selesai, kemudian ini ada lookup value. Nah, lookup value-nya itu ini ya, Fiona ya. Udah. Kemudian balik lagi ya, ini lookup array. Itu balik lagi ke data referensi lagi. Ini, kemudian ini yang memuat nama Fiona itu ya di mana sih? Kan ini kan ya, nama customer. Teman-teman boleh blok datanya aja, boleh blok sama labelnya juga. Ini udah kan? Kemudian di sini ada match type. Nah, match type-nya ini sama kayak tadi loh, true sama false. Jadi biasanya pakai 0. Udah selesai. Kemudian di sini ada kolom 6. Nah, kolom 6 itu sama kayak tadi, kayak row 6, row index, kemudian kolom index itu sama. Jadi di sini kan kolom keberapa gitu. Di sini kan aku pengen ngeluarin nomor pemesanan kan. Nah, jadi di sini aku ketik 1. Oke. Nah, ini keluar. Jadi walaupun dia ini kan kuncinya di sini kan ya, kuncinya kan membelakangi hasil kan. Itu dia nggak masalah gitu. Beda sama yang VLOOKUP tadi, ketika dia membelakangi atau di sebelah kirinya itu hasil, itu nggak bisa. Jadi si kunci itu harus di sebelah atau harus lebih dulu gitu, nggak boleh hasilnya dulu baru kunci, nggak boleh. Dari kunci dulu baru hasil kalau yang VLOOKUP. Tapi kalau yang index match itu boleh dibolak-balik, itu boleh. Kayak gitu. Mungkin yang index match itu memang agak lebih ribet sih. Cuma ya itu kelebihannya kayak gitu, meminimalisir apa ya kesalahan. Biasanya itu ada teks Excel itu yang kejebak kayak gitu. Jadi dia itu memang sengaja data setnya atau data referensinya ini dibuat kata kuncinya itu di sebelah kanan baru hasil. Itu biasanya banyak yang kayak gitu. Jadi teman-teman pas ngerjain itu kebanyakan error yaitu karena dia belum mengetahui rumusnya index match. Hanya mengetahuinya cuma VLOOKUP. Jadi nanti keluarnya juga error kayak gitu. Kak, dikunci klik apa ya? Dikunci itu pakai Ctrl F4. Kalau nggak gitu pakai Fn F4. Kalau nggak gitu F4 aja biasanya. Ada sih beberapa yang F4 aja. Kalau di spreadsheet itu cuma F4 aja kalau nggak salah. Dikunci.
atau pakai kunci manual juga bisa sih, nggak harus pakai shortcut. Baik teman-teman, di sini ada yang bingung atau mau lanjut? Baik, terima kasih. Terakhir ya, mungkin terakhir ya. Banyak yang nge-DM juga dari sini. Teman-teman itu masih banyak yang belum tahu tentang cara pakai pivot. Nah, ini pivot table. Nah, untuk pivot table itu sebenarnya cukup mudah sih. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke insert, kemudian ke pivot table. Kemudian di sini ada tabel range, itu adalah data set mana sih yang teman-teman ingin jadikan pivot. Misal ini ya, nomor pemesanan. Ini. Kemudian di sini ada choose where you want the pivot table report to be placed. Di sini ada new worksheet. Kalau new worksheet nanti teman-teman buka file baru. Kalau existing worksheet itu teman-teman pakai worksheet atau file yang udah kebuka. Kayak gitu. Tinggal diklik OK. Nah, udah keluar ini. Keluar pivot table. Di sini ada nomor pemesanan, ada nama customer, jenis kelamin, sama domisili. Di sini teman-teman misal pengen totalin nih jenis kelamin itu ada berapa sih gitu. Yang perempuan sama laki-laki tinggal gini aja. Jenis kelaminnya di drop di rows. Kemudian misal nama customernya di sini values. Udah. Laki-lakinya 5, perempuannya 5. Kita cek ya, benar apa enggak? Laki-lakinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perempuannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Grand total. Kayak gitu sih teman-teman. Tapi kalau misal pengen ganti gitu ya, aku juga akan kasih teman-teman. Nah, ini ada teman-teman nggak hanya sum aja, bisa ganti average, max gitu. Misal ini kan berhubung datanya berupa huruf ya, jadi nggak bisa di sum, di average, di max sama di produk nggak bisa, hanya bisa di count aja. Kalau di sum nanti bisa nggak ya di sum? Nggak bisa, karena dia berupa huruf ya teman-teman ya. Jadi bisa hanya di count aja, di average juga nggak bisa. Tapi contoh misal yang nomor pemesanan gitu, yang jenis kelaminnya hapus, remove files, kemudian kita ganti sama nomor pemesanan. Nah ini bisa. Sorry, kebalik. Oke. Nah ini kan angka, ini bisa di sum. Di sum bisa, di max juga bisa. Kemudian di min juga bisa. Pokoknya kalau angka itu bisa di semuanya bisa. Kalau yang huruf itu juga hanya bisa di count aja. Kayak gitu untuk yang pivot. Mungkin cukup ya teman-teman ya pembahasan pada malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Punten Kak mau catat yang index match. Oke, yang index match tadi nanti bisa di replay ya. Nanti kan sama Bu Herlin nanti kan diupload kan. Ini apa pembelajarannya kan nanti diupload. Teman-teman bisa replay aja yang index match. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya. Gitu. Ini teman-teman mau lanjut apa gimana atau pusing? Kalau mau lanjut gak apa-apa sih. Sebenarnya masih banyak sih. Oke, sama-sama. Next, mau belajar apa nih? Kan rumusnya kan sebenarnya dasarnya udah semua kan, kayak
perhitungan kayak sum average itu udah, kemudian eh, kayak VLOOKUP, cari data VLOOKUP, index match itu kan udah. Itu teman-teman next mau belajar apa lagi nih Excel? Apakah mau belajar latihan soal? Gimana? Latihan soal nggak? Kan kemarin kan udah dikasih latihan soal yang di grup itu kan. Kalau next latihan soal mau nggak ya? Atau ada yang saran lain? Kak, coba bahas rumus ini gitu bisa. Latihan soal. Oke, latihan soal ya. Kemarin itu yang siang. Mungkin kalau pas luang ya, kita bahas yang latihan soal. Oke, oke. Jadi next kita latihan soal. Oke, mungkin teman-teman kalau semisal nggak ada yang mau ditanyakan, karena berhubung udah malam juga ya, mungkin kita cukupkan untuk pembelajaran malam hari ini. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, latih ini Excel 2021 ya Kak? Bentar-bentar kita cek. Oke benar 2021. Iya ini 2021. Oke, mungkin saya celupkan ya kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa di grup WA Maskapai Keuangan atau bisa langsung japri ke sebelum selesai undian dulu ya. Undian apa ini? Mungkin sudah selesai ya teman-teman ya. Kasihan yang teman-teman yang lain, saya cukupkan absen dulu. Absen apa ini? Oke, teman-teman kayaknya udah banyak yang live ya. Oke, sama-sama. Jadi terima kasih untuk waktunya teman-teman sudah mengganggu malamnya. Semoga berkah ya ilmu yang didapatkan hari ini. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman jangan lupa absen ya, teman-teman ya di formnya itu. Terima kasih.